Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga selalu sehat dan tentu saja selalu menaati protokol kesehatan. Selain informasi pertama tadi, Kompas Malam juga akan menghadirkan sejumlah sorotan lain. Selengkapnya bersama saya Yasir Nene Ama, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Dalam unjuk rasa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Gambir, Jakarta Pusat, polisi menangkap seorang yang diduga provokator. Seorang pemuda tampak diamankan polisi di kawasan sekitar Patung Kuda, wilayah Gambir. Polisi pun langsung menggelandang pemuda itu ke dalam kendaraan barakuda. Diduga saudara ia merupakan salah satu provokator dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa saat lalu saudara, sejumlah orang yang diamankan dari unjuk rasa siang hingga sore tadi tiba di markas Polda Metro Jaya. Mereka langsung digelandang begitu turun dari bus polisi. Selanjutnya saudara, para terduga pelaku kerusuhan ini akan diperiksa lebih lanjut terkait dengan aksi yang mereka lakukan. Mereka yang diamankan kemudian dikumpulkan di dalam Stadion Polda Metro Jaya. Sejumlah petugas medis pun mengenakan APD bersiap untuk melakukan tes cepat massal kepada pendemo yang diamankan oleh pihak kepolisian. Selain melakukan tes cepat massal, polisi juga memeriksa luka sejumlah pendemo akibat sempat ricuh saat unjuk rasa. Sementara itu saudara, beberapa saat setelah unjuk rasa berakhir di wilayah Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat, pasukan PPSU bergerak cepat. Mereka berjibaku menyapu sampah yang berserakan di jalan bekas unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu lintas di sekitar kawasan Patung Kuda Gambir pun sudah kembali normal. Selain sampah saudara, bebatuan juga tampak di jalan di sekitar kawasan Patung Kuda. Bekas ban yang dibakar juga masih berada di lokasi tempat unjuk rasa yang sempat memanas sore tadi. Sejumlah sampah juga masih berserakan di tengah jalan. Yang itu tuh bro, betul. Coba zoom ke sana bro. Setelah membubarkan pengunjuk rasa di kawasan sekitar Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, polisi pun tampak masih berjaga-jaga di sekitar lokasi unjuk rasa. Kendaraan taktis yang sore tadi sempat digunakan untuk memecah kerumunan mulai ditarik dari lokasi. Massa yang dipukul mundur tadi sore berpencar ke tiga arah, yakni ke Bundaran Hotel Indonesia, Jalan Merdeka Selatan dan juga ke Jalan Budi Kemuliaan. Dan untuk informasi selengkapnya terkait dengan sejumlah orang yang diamankan dari unjuk rasa tadi siang, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Polda Metro Jaya. Selamat malam Cindy, apakah sudah ada data soal berapa persisnya jumlah orang yang diamankan dari unjuk rasa yang tadi berlangsung yang sempat ricuh ini? Ya Yasir, kalau data terakhir tadi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, melalui sambungan telepon setidaknya ada 561 pengunjuk rasa yang diamankan oleh pihak kepolisian. Angka 561 pengunjuk rasa ini masih terus didata, kemudian juga mereka diamankan karena terlibat kericuhan. Ada yang dibawa ke Polda Metro Jaya, ada juga yang dibawa ke Polres. Tapi berapa banyak yang dibawa ke Polda Metro Jaya ini masih terus didata, informasinya besok akan dilakukan rilis dari pihak kepolisian. Nah, kalau dari unjuk rasa pekan lalu juga yang sempat ricuh, para pengunjuk rasa ini kemudian dibawa, diperiksa di gedung parkir barang bukti kendaraan bermotor. Namun untuk saat ini mereka dibawa ke Stadion Polda Metro Jaya. Alasannya karena untuk gedung parkir barang bukti kendaraan bermotor saat ini tengah digunakan untuk tempat istirahat pasukan sehingga dibawa ke Stadion Polda Metro Jaya. Tadi kami melihat mereka atau sejumlah pengunjuk rasa yang diduga terlibat kericuhan ini dibawa menggunakan bis, kemudian mereka dibawa ke depan stadion untuk diperiksa. Mereka didata identitasnya, kemudian mereka juga dilihat apakah mereka mengalami luka fisik ringan. Kalau iya, mereka akan langsung diobati di situ. Nah, setelah didata, setelah diobati, mereka kemudian dibawa masuk ke dalam Stadion Polda Metro Jaya, melakukan tes cepat
kemudian juga mereka nantinya akan dilakukan pemeriksaan secara lebih lanjut, Yasir. Kemudian terkait dengan tes cepat yang dilakukan ke sejumlah orang yang ditangkap pada demo siang tadi, sudah adakah hasilnya, Cindy? Belum ada, Yasir, karena untuk proses tes cepat ini juga masih terus dilakukan, terutama juga untuk tadi yang baru tiba sekitar pukul 8 malam. Tadi kami juga awak media tidak diperkenankan untuk lama-lama di dalam stadion. Kami hanya sempat mengambil gambar sebentar, tapi belum tahu angka pastinya dan juga hasil dari tes cepat sejauh ini. Tapi jika nanti dari hasil tes cepat ini ternyata ada yang reaktif, maka dari pihak kepolisian akan merujuk pengunjuk rasa ini untuk dilakukan tes usap di Wisma Atlet. Sementara jika non-reaktif, mereka akan melanjutkan proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah mereka yang diamankan benar-benar terlibat dalam aksi kericuhan. Misalnya ini bisa dilihat dari CCTV, kemudian misalnya dilihat juga dari potongan-potongan video yang beredar, atau dari keterangan secara langsung dilihat. Nah, contoh-contoh atau aksi yang dapat dikategorikan kepada pidana, misalnya mereka melawan petugas, mereka merusak fasilitas umum, mereka membawa senjata tajam, itu yang menjadi beberapa hal yang nantinya juga akan didalami oleh pihak kepolisian. Jika mereka tidak terbukti terlibat dalam atau tidak terindikasi terlibat kericuhan pada aksi unjuk rasa pada hari ini, mereka nantinya bisa dipulangkan. Memang kalau dari pantauan kami, rata-rata yang diamankan pada hari ini mereka berusia remaja tanggung atau pelajar, terlihat juga karena beberapa dari mereka masih menggunakan seragam putih abu. Nah, nanti kalau untuk pelajar atau di usia bawah umur, mereka nanti harus dijemput oleh orang tua. Tapi jika mereka misalnya nanti terbukti melakukan atau terindikasi melakukan kericuhan, nanti mereka akan diperiksa lebih lanjut. Sangat memungkinkan nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka, dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Jika kemudian ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara, maka mereka juga akan ditahan. Tapi jika di bawah itu, mereka juga bisa dipulangkan tapi dengan syarat, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi atas informasinya dari Polda Metro Jaya.